Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi pengayaan untuk persiapan asesmen madrasah fikih madrasah sanawiyah. Untuk kali ini adalah bagian-bagian ahli waris menurut hukum Islam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu adalah bagian seperdua atau setengah. Siapakah yang mendapatkan bagian ini? Yang pertama adalah seorang anak perempuan tunggal, nanti dapat setengah warisan. Yang kedua, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, tentu jika tidak ada anak laki-lakinya. Yang ketiga adalah seorang suami jika tidak ada anak, mutlak dari istrinya mendapatkan setengah. Yang keempat, seorang saudara perempuan kandungnya. Kemudian yang kelima adalah seorang saudara perempuan seayah. Ini bagian setengah atau seperdua. Kemudian dilanjut untuk bagian sepertiga, 1/3 atau sepertiga. Yang pertama adalah ibu jika tidak ada anak. Kemudian yang kedua adalah 2 orang saudara seibu. Ini yang mendapatkan bagian sepertiga. Dilanjut, kemudian yang mendapatkan bagian seperempat ini adalah satu suami jika tidak ada anak, dan istri jika tidak ada anak juga. Yang keempat, ini bagian 1/6 untuk siapa saja Yang pertama adalah untuk ayah jika ada anak laki-laki, kemudian untuk ibu jika ada anak, untuk kakek jika tidak ada ayah, nenek jika tidak ada ibu, saudara laki-laki atau perempuan seibu kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan kandung, dan seorang saudara seayah atau lebih. Ini yang mendapatkan bagian 1/6. Selanjutnya yang nomor 5 ini yang mendapatkan bagian 1/8 Ini adalah istri yang mendapat bagian 1/8 jika suami ada anak. Dan yang keenam bagian 2/3 ini untuk 2 anak perempuan atau lebih. Kemudian yang kedua 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Dan yang ketiga 2 saudara kandung atau lebih. 4 2 saudara seayah atau lebih. Ini yang mendapatkan bagian 2/3. Dilanjut, ini ada satu studi kasus ada satu studi kasus Jadi untuk menentukan langkah membagi waris, ini yang pertama adalah menentukan ahli waris berapa besaran bagiannya, dia dapatnya berapa gitu apa setengah atau sepertiga atau seperempat atau yang lain. Lalu yang kedua adalah menentukan asal masalahnya. Nah, ini kita ambil contoh studi kasus. Bu Parmi meninggal dunia tadi malam Ia meninggalkan harta waris sebesar 150 juta. Ia tidak mempunyai anak. Ia meninggalkan seorang suami ini seorang suami, seorang ibu, dan seorang saudara laki-laki sekandung. Maka ahli warisnya adalah kita bisa lihat ia meninggalkan seorang suami. Kita tulis suami. Seorang ibu, tulis ibu. Seorang saudara laki-laki sekandung, tulis saudara laki-laki sekandung. Nah, dalam kasus ini langsung saja. Maka suami mendapatkan bagian setengah Yang mana suami ini kenapa dapatnya bagian setengah? Karena dia tidak punya anak. Nah, kemudian ibu mendapatkan bagian 1/3. Kenapa? Karena tidak ada anak. Maka dari bagian ini, kemudian saudara laki-laki kandung ini mendapatkan asobah. Nah, kemudian dikali 6. 6 ini dari mana? 6 ini dari kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan 3 dan bilangan 2 Jadi kalau 2 dilipatkan ini menjadi 2, 4, 6, 8 kan. Nah, kalau 3, 3, 6, 9, 12. Maka kita ambil dari bilangan terkecil kelipatan bilangan 2 dan 3. Munculnya 6. Lalu setengah kali 6 sama dengan 3. Sepertiga kali 6 sama dengan 2. Nah, maka di hitungan asobahnya tetap menggunakan bilangan 6 dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 5 sama dengan 1. Nah, maka bagian masing-masing di sini adalah
Suami yang mendapatkan bagian 3/6, yaitu 3/6 ya, 3/6 kali 150 juta sama dengan 75 juta. Ibu 2/6 kali 150 juta sama dengan 50 juta. Nah, saudara laki-laki kandung 1/6 kali 150 juta sama dengan 25 juta. Pas, hasilnya 150 juta. Ini berdasarkan satu contoh kasus ini ya. Oke. Selanjutnya ya, inilah sebab-sebab menerima harta warisan ya. Jadi seseorang itu akan mendapatkan warisan ini jika memenuhi syarat-syarat ini atau sebab-sebab ini ya. Satu, karena hubungan keturunan nasab, misalnya dia ibunya, dia anaknya, dia saudaranya, maka inilah yang menyebabkan dia mendapatkan warisan. Yang kedua, hubungan perkawinan. Nah, ini misalnya karena perkawinan lalu muncul suami, muncul istri, seperti itu. Yang ketiga, karena hubungan memerdekakan budak atau wala ya. Karena memerdekakan budak maka si majikan mendapatkan warisan. Yang keempat adalah karena hubungan agama. Jadi karena sama-sama Islam jadi mendapatkan warisan. Baik. Lalu inilah sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan ya. Yang pertama karena membunuh. Jadi karena membunuh itulah dia nggak bakalan dapat warisan. Yang kedua karena perbedaan agama. Misalnya orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya Islam, anaknya misalnya non-Islam, maka dia nggak dapat warisan karena beda agama. Yang ketiga karena murtad ya. Jadi dia karena murtad keluar dari Islam, dia tidak mendapatkan warisan. Dan yang keempat karena perbudakan. Budak itu tidak akan mendapatkan warisan dari majikannya. Inilah sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat.